Indonesia itu menariknya adalah karena kita punya NKRI, punya Pancasila, di mana semua agama yang dilindungi oleh Pancasila itu hidup berdampingan, hidup bersama, saling mengasihi, saling berteman, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga. Itu yang menarik itu kan gitu kan. Saling menghormati. Tidak memandang bulu siapapun itu, dari suku, agama, ras, antar golongan, walaupun golongan saya beda sama dia, kasta beda, saya menghargai. Iya, walaupun beraneka ragam ya. Walaupun jelek apa. Dari sentimeter misalnya. Dari tinggi badan tetap menghargai. Satu saudara. Satu saudara, satu saudara. Mau gondrong, mau botak, saudara. Anda balas saya itu. Itu oke. Itu oke. Kita lihat dulu video berikut ini. Coba kita putar, ini menarik, silakan. Menunaikan ibadah hingga ke Tanah Suci Mekah merupakan impian umat muslim di seluruh dunia. Biaya yang tidak murah terkadang menjadi penghalang bagi sebagian orang untuk berangkat. Kisah menyentuh hati yang satu ini datang dari seorang wanita asal Surabaya bernama Wina Valensky. Kisahnya menjadi viral ketika Wina memberangkatkan pengasuhnya saat kecil bernama Yati untuk menunaikan ibadah umroh. Postingan Wina saat mengantar Suster Yati di bandara sudah di-like lebih dari 35.000 netizen di Facebook. Beragam komentar pun dituliskan netizen yang kagum akan ketulusan Wina yang memberangkatkan Suster Yati walau memiliki keyakinan yang berbeda. Langsung aja kita undang, ini adalah Wina Valensky dan Ibu Yati. Wow, istimewa. Inilah hebatnya Indonesia. Hai Ibu Yati. Ibu Yati. Halo Wine. Silakan Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan duduk. Wine sini. Wina atau wine? Wine. Ibu Yati katanya apa, lagi umroh, lagi sakit ya? Iya. Sekarang. Kurang sehat ya? Kenapa Bu? Kehujanan dari masjid waktu subuh, Belum. saya pulang terang, saya di jalan hujan beres, itu terus saya sakit. Tapi sekarang udah enak kan? Sekarang ya mendingan. Udah mendingan. Oke. Jadi Ibu Yati ya? Yati. Ya. Ibu Yati ini adalah pengasuh Iya. dari kecil. Dari Iya. kecil, dari bayi. Umur Dari bayi. 2 Ya, bulan dari mungkin ya. ya 3 bulan, Dari 2 bulan, dari 3 bulan. Udah berapa puluh tahun berarti? 24 tahun, 24 tahun. 2 orang. 2 Ini orang. adiknya. Ini juga. adiknya. Enggak, ini kakaknya, adiknya juga ya. Terus udah kayak gimana rasanya tuh Bu? Ya kayak cucu saya sendiri. Kayak cucu sendiri. Iya. Waktu kecil. Hebat ya, sampai gabung di Jerok bukan ya? Bukan. Gak ada urusan. Oke Wine. Kalau Wine sendiri udah nganggap Bu Yati apa? Udah kayak nenek sendiri, udah bagian dari keluarga kita. Udah bagian dari keluarga. Tapi saya salut loh, dengan hal seperti ini saya salut. Ini saya selalu cerita ya, bukan sombong, bukan belagu juga. Memang saya sombong sih. Dan songong ya. Songong sedikit gitu ya. Saya punya asisten rumah tangga juga Ya. begitu. Maksudnya asisten rumah tangga saya kuliah saya kuliahin. Terus? Kuliah saya kuliahin. Dia les Inggris, saya lesin Inggris gitu ya. Dia lesin Inggris Kamarnya juga? bagus banget dikasih. Dikasih kamar Kamar bagus. AC, TV flat, kamar Saya pernah mandi ke rumah dia, dalam. kamarnya bagus banget. Kalah dianya. Tapi enggak, kalau saya punya pemahaman sederhana. Kenapa misalnya asisten rumah tangga saya harus kuliah, harus belajar bahasa Inggris kalau saya pada saat ini. Kenapa? Karena anak saya dekat sama dia. Oh. Nah kalau anak saya yang sekolahnya pintar, maka anak saya juga harus bergaul dengan orang yang pintar juga. Betul. Masa orang yang dekat, orang yang ngasuh, orangnya bodoh, nggak boleh dong. Iya. Makanya dia pun harus belajar untuk jadi pintar gitu. Nanti Iya. udah selesai kuliah, udah. Ini kenapa kepikiran sama Wine ini yang istimewa Mas Ded? Yang untuk memberangkatkan Suster Yati pergi umroh. Apa yang membuat tiba-tiba ada pikiran itu? Saya memang dari dulu sempat kepikiran pengen balas budi ya, melakukan apa gitu kira-kira yang berarti buat Susiati. Kemudian suatu hari saya lihat Susiati ini lagi duduk, dia nggak bisa berdiri. Oke. Ternyata ada asam urat sama kolesterol gitu, jadi kakinya sakit. Oke. Terus dipikir-pikir kalau mau saya kasih hadiah pergi umroh ke Tanah Suci,
kalau ditunda-tunda terus nanti udah nggak bisa jalan, udah susah. Jadi udah deh cepet-cepet langsung. Disegerakan. Iya. Nabung dulu. Iya. Langsung gaji pertama langsung saya pakai buat DP umroh. DP Gaji umroh. pertama langsung buat DP umroh. Iya. Ibu Yati sendiri waktu pertama kali ditawarin gimana reaksinya? Saya ya nggak nyangka sih. Saya ditanya-tanya, terus kamu ngurus ngurus paspor. Mau kemana yang saya sudah tua. Kukira mau diajak ke Jepang, kan dia kan di Jepang. Kalau ke Australia, enggak lah yang aku sudah tua, nanti di sana juga kerja. Terus nggak usah lah. Bukan, mau saya naikkan haji. Kalau kamu naikkan haji aku ya sedang aku mati. Naik haji kan 25 tahun. Ya. Lama. Terus enggak, saya umrohkan. Bener tak? Terus saya pikir-pikir, ya bener. Seneng toh aku juga dikasih kabar begitu. Terus saya tanya mama, tanya papanya, tanya neneknya. Terus dia jawabnya begini, oh saya bersyukur punya anak begitu mamanya. Oh jadi dia uangnya sendiri, iya dia kumpul-kumpul uangnya sendiri yang dipakai. Ya udah, terus saya ya kayak disiram es batu gitu, saya sampai seneng sih saya ya dikasih itu Bahagia pasti. Iya. Terus anakku hebat rek gitu aku. Jadi saya nggak nyangka sama sekali aku sudah nggak berat. Berarti dari kecilnya emang udah seperti keluarga. Iya seperti keluarga. Waktu kecilnya ini terus adiknya. Katanya udah kayak cucu sendiri. Iya. Tapi Ibu Yati punya anak, punya cucu juga sebenarnya di kampung. Sekarang sudah punya cucu, dulu ya belum, masih anak 2 tuh. Waktu berangkat umroh sendiri atau apa maksudnya ada yang nemenin nggak? Rombongan aja dilepas titip. Sendiri. Ada keluarga cuma 9 hari 10 hari, cuma saya yang 20 hari. Oh 20 hari? 20 Iya, hari. Umrohnya? Oh lama sekali Iya, ya? 9 di Madinah, Ziarah ya, 9 Bu? di Keliling. Itu berapa biaya yang dikeluarin, Wine? Sekitar 27. Sekitar 27 juta. Oh. Nah kamu sendiri, kamu sayang sekali sama Mbak Yati ini gimana ceritanya? Ya memang sudah kalau 24 tahun ya pasti kita sudah sayang, Kayak keluarga. sudah tahu kebiasaannya masing-masing, makanan sukanya apa, bangunnya jam berapa, udah hafal semua. Oke, ini kan kalau bicara kan agama berbeda, semua berbeda gitu ya. Nah, terus di rumah tuh seperti gimana? Maksudnya kalian berarti benar-benar menghormati sesama ya? Kalau di situ saya soal sholat, nggak dilarang sama nggak diperbincangkan enggak. Ya pokoknya terserah. Iya, Pokoknya yang sholat ya waktu sholat ya sholat. Ya karena agamaku agamamu agamamu, yang penting saling menghargai. Saling Ini ya, menghargai. seperti itu. Nah ini kalau sekolah minggu ya saya yang menemani. Siapa waktu kecil kan? Oh Ini dia udah ada foto. foto-foto Oh, ini ya? waktu kecilnya. Waktu kecil dulu sama Oh Suster itu Yati. incus. Ya itu waktu kecilnya itu 4 24 tahun. tahun ya? Itu 4 tahun itu. Ulang tahun pas ulang tahun dia. Ya, ini juga ya kan sama Wine ini pakai tabung uang sendiri tadi ya, nabung dulu. Tapi menariknya karena di keluarga saya juga multiple religion gitu. Keluarga saya juga agamanya beda-beda gitu. Dan menarik sekali karena kalau lebaran ikut lebaran, kalau lagi Natalan ikut Natalan. Gitu. Kalau semuanya ikut gitu nggak mengalami hal yang sama. Iya, gitu. iya. Jadi kalau Natalan kita makan-makan bareng. Makan bareng. Iya. Kalau kila Idul Fitri saya pulang. Idul Fitri pulang Iya, gitu ya. pulang. Balik bawa oleh-oleh biasanya. Iya, kayak begitu. Benar, itu luar biasa kan, Rick. Agama apa sih yang dilarang di Indonesia tuh sebenarnya? Semua kan dilindungi, ada undang-undangnya, semua keberagaman itu dilindungi semua. Saling respect, saling menghormati, dan dia baik menurut saya sih, menurut pemeluknya masing-masing baik, ya udah. Kecuali ini ya, kecuali penyembahan apa? Yang aneh-aneh ya. Yang aneh-aneh yang berhala-berhala yang kayak Betul, begitu. tapi yang kita diajarnya selama ini kan kecuali aliran-aliran sesat. betul. Nah, kenapa dilarang di Indonesia? Karena menyesatkan. Tidak menyumbangkan hari libur. Oh. Mungkin lebih dipandang lebih banyak misalnya mudarat daripada manfaatnya. Betul. Jadi saling respect aja, saling support, nggak campur-campuran lah gitu. Iya. Saling support kan damai. Itu yang menarik. Terus dari kecil diasuh oleh Bu Yati ya. Sering dinasihatin, pernah dimarahin juga? Dimarahin nggak pernah sih, cuman kalau lagi nakal atau apa ya, Susiati ini mesti menasihatinya itu dengan cara dia bercerita.
Gimana gitu? Cerita apa? Kan kalau anak kecil dimarahin kan nggak mau dengar, pasti nggak boleh gini. Kita kan mau taunya kenapa nggak boleh. Iya. Jadi diceritain kayak kenapa sih nggak boleh mencuri, kancil itu mencuri timun terus dia ketangkep, nanti diceritain. Terus nggak boleh serakah kalau ngambil makanan, nanti diceritain lagi. Ada cerita-cerita rakyat gitu. Cerita-cerita kecil, buku-buku itu. Itu cerita dari mana itu? Ada buku-buku, kan Oh, ada ibu buku saya baca. baca-baca, saya ceritakan. Kalau lagi diem-diem itu saya ceritain. Bu Yati ini artinya bekerja sudah selama 24 tahun. 24 tahun. Sebelumnya pernah bekerja di tempat lain? Dulu pernah di Bandung, yang ngurus sana. Terus Terus akhirnya saya pindah. akhirnya sudah 5 tahun saya pulang karena ibu saya meninggal. Terus? Nah, terus saya nggak boleh kerja lagi. Terus 1 tahun di rumah. Saya nggak enak saya kerja di sini ini. Nah, kok bisa betah sama 24 tahun kenapa? Saya seperti keluarga. Jadi saya kalau kerja itu nggak seperti ya kayak seperti di rumah saya sendiri gitu kerjanya. Ya, saya kerja di itu cuma ngasih makan apa itu masaknya anak kecil gitu. Itu saya yang masak dari kecil sampai sekarang itu ya saya yang masak. Nah, kalau sekarang ibu udah usia gini kerjanya apa Bu di sana? Saya di situ cuma masak untuk karyawan. Dia kan punya restoran. Jadi karyawan restoran saya yang masak. Oh. Sekarang Masih dilibatkan ya. iya. Udah nggak ngasuh lagi berarti ya? udah gede. Udah gede. Sendiri, pergi Benar. sendiri. Jadi saya cuma masak untuk karyawan. Masak untuk karyawan. Ya, karyawan di restoran. Di restoran kan buka restoran dia. Usia berapa Bu? Saya. Iya, Sekarang usiaku 68. 68. 68. Nggak capek gitu masih kerja? Ya, kadang-kadang kalau capek ya berhenti. Berhenti stop. Tapi nggak pingin berhenti kerja gitu ke kampung lagi tuh? Saya sih enggak. Enggak kepingin kerja, kan suami sudah meninggal. Jadi Terus lebih enak aku- kerja gitu? Saya disuruh anak saya nggak kerja. Sekarang lagi. Sudah cucu-cucu saya sudah berhentilah karena sudah tua. Tapi? Tapi saya masih berat gitu loh meninggalkan anak-anak ya udahlah di situ anak-anak udah kerja semua atau cucu saya sudah kerja yang di laki-laki belum kerja masih kuliah 1 masih SMA masih SMP. Tapi kalau yang di perempuan sudah kerja, sudah ada yang kawin. Jadi sudah enteng. Dulu waktu kecil kan aku masih bantu. Jadi ibu lebih baik milih tetap kerja aja Tetap lebih kerja enak. daripada di rumah nggak ada yang ngasih uang. Daripada di rumah ngapain? Ini kalau Bu Yati lihat yang diasuh sudah besar, sudah Iya, hebat. iya. Ada yang pengen disampaikan nggak Bu? Kalau Wine melihat- ya. Gantian nih nanti Wain mau ngomong apa? ke Kalau Bu Ibu Yati ingin pesan Coba. apa yang baik? Apa? Pesan apa? Ya pokoknya saya doakan dia rezekinya rezekinya lancar dan kaya dunia dan akhirat. Itu aja saya doakan begitu. Saya di Mekah juga begitu. Saya doakan dia mudah-mudahan dia yang umroh aku bisa rezekinya lancar dan bertambah-tambah rezekinya gitu. Kalau dari Wain? Pesan saya ke Susiati sih jaga kesehatan ya. Susiati kan ada kayak asam urat tapi sukanya ngemil gorengan. Iya, terus tidur yang cukup, nggak usah nungguin kalau kita pulang kerja. Oh suka nungguin? Iya. Saya kan sambil lihat nonton TV. Emang kalau misalnya ibu tidur duluan kenapa? Tidak apa-apa, bawa kunci semua. Cuma saya tungguin lah nanti barangkali ada apa tak apa gitu. Oh, nggak tenang kalau misalnya belum Iya. pulang gitu ya? Jadi saya nungguin pulang dari tutup restorannya gitu saya tunggu. Saya sambil nonton TV sendiri, nggak ada temannya. Indahnya Mas. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Wine? Udah sih, jaga Sayang kesehatan Wine. aja Oh, ya. Susiati ya. Iya, Sayang banget ya. sayang banget. Anak-anak saya sayang semua. Ya hal seperti ini sebenarnya sudah dari dulu di Indonesia. Nah itu yang harus kita pertahankan. Justru indahnya Indonesia, kayanya Indonesia, menariknya Indonesia, bedanya Indonesia dibandingkan negara-negara lain ya hal seperti ini itu. Keberagaman. Keberagaman. Kita mengenal makanya Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman. Beragam-ragam tapi tetap satu. Kenapa, seperti kenapa Indonesia sampai detik ini tidak dijajah lagi? Kenapa tidak ada penjajahan lagi, penyerangan lagi dan sebagainya? Karena mereka bingung. Negara-negara itu mau jajah Indonesia tuh bingung. Apa yang Nah, dibingungin? begitu datang ke Indonesia ini orang semuanya agama beda tapi damai semua, tapi begini, tapi begitu. Apanya yang mau dilawan? Nggak bisa ngelawan negara kita. Kalau selama kita tetap berjuang atas perbedaan, Indonesia tidak akan pernah dijatuhkan oleh negara lain. Makanya ada istilah tempo hari Mas, kita tidak sama,
kita kerjasama. Itu, kita tidak sama, kita kerjasama. Kita kerjasama. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata kita ya sebagai Betul. orang Indonesia ya. Terima kasih banyak Wine. Bu Yati, terima kasih banyak, sehat terus ya. Dan terus jagain aja kalau pulangnya malam, tungguin aja biar gak enak deh pulang. Lama-lama pulangnya cepat ya Mas. Gue juga gitu dulu gitu, kalau pulang malam tungguin sama bapak gue. Lama-lama gue pulangnya cepet. Diomelin nggak? Ditungguin. Oke baik, terima kasih. Setelah ini kita akan ada info menarik dari Hitam Putih. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.